فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Soal bagaimana sih sebenarnya mengatasi kebiasaan buang air kecil dan buang angin yang bisa membatalkan sholat. Karena saya biasa kalau buang air kecil berlama-lama di kamar mandi sampai betul-betul merasa air kecilnya habis. Bahkan masuk sampai 2 kalinya. Tetapi pada saat sholat ternyata masih keluar lagi. Akhirnya saya batalkan sholat. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Kita ndak urut Ji. Saya urut biasanya, Ustaz. Itu masalah. Untuk pertanyaan kita yang kedua tadi, itu kita was-was Pak. Ndak boleh seperti itu. Apalagi sampai mengurut. Ya, ada haditsnya. Bahwa siapa yang kencing, handle dia urut kelaminnya, batang dakarnya, batang kelaminnya, kemaluannya. Ini hadis palsu, was-was. Jangan sampai saya ndak urut, masih ada. Iya. Ini merusak. Terus juga merusak nanti keyakinan kita. Yang kedua, kata para ulama kita, ini masalah akan membuat nanti saluran kencing kita sakit. Dan akan cepat nanti kalah. Nanti keran air kita rusak. Main ke keran air di JF di bawah. Coba kita putar terus. Pokoknya sedikit putar, tutup, putar, tutup. Apa yang terjadi itu Pak? Rusak. Nanti keran kencing tak rusak. Ya, kita hanya dibebankan untuk mencuci yang di luar, tidak yang di dalam. Dan syariat kita Pak memaafkan sesuatu yang sedikit. Kalau masih menetes setelahnya, dimaafkan kalau sedikit. Susah kita berlepas darinya. Bahkan cukup kita berwudu di awal sholat. Mau mengalir setelah sholat, kalau itu kita sudah jadi penyakit, tidak batal sholat kita. Dan itu akan memunculkan was-was. Kita membiarkan subur syaitan dalam diri kita. Was-was. Nabi pernah ditanya. Rajulun yukhayyal ilaihi annahu wajada syai'an fi shalah. Ada seorang lelaki dihayalkan kepadanya. Dia mendapati sesuatu dalam sholat. Kata Nabi, lah. Ya, yang sharif. Jangan dia keluar. Tidak perlu dia keluar. Itu was-was saja. Itu was-was saja. Kata syaitan membuka lubang belakang kita. Terus dia tiup supaya kita rasa itu angin keluar. Padahal tidak ada angin. Syaitan. Syaitan itu Pak bermain-main dengan dubur tak sama kubul tak. Syaitan itu dia urut perut kita. Apalagi orang was-was. Coba kita tinggalkan itu was-was. Berkeluar, saya dimaafkan. Ini sudah jadi penyakit saya. Insya Allah hilang dengan sendiri nanti. Itu was-wasta itu. Was-wasta yang tinggi. Biasanya orang begitu karena was-wasnya tinggi. Ini batal atau tidak, sah atau tidak. Sehingga dia lebih banyak di rumahnya syaitan daripada di rumahnya Allah. Itu kan keinginan syaitan. Lebih sering di WC daripada di masjid. Saat kita jualan Pak, muncul nggak itu? Kita jual kopi. Muncul nggak itu Pak? Kencing tak? Saya tanya dengan jujur kita jawab. Tidak. Padahal kita berdiri. Muncul nggak? Tidak. Apa yang mau dilakukan oleh syaitan saat kita buat kopi? Pasti konsen takar. Oh, berapa ini gramnya? Apa mau syaitan lakukan? Tapi kalau kita lagi sholat, oh bahaya. Membuat berat amalannya nanti ini. Syaitan akan berusaha mengganggu sholat kita. Karena itu yang pertama sekali nanti ditanya di hari kiamat. Nanti kita tidak ditanya, gimana ukuran kopimu, pas enggak? Nah, yang pertama sekali kita ditanya adalah sholat. Kalau baik, semua amalan kita lakukan baik. Kalau buruk, semua amalan kita lakukan buruk. Itu sholat Pak. Makanya syaitan itu berjuang sekali untuk merusak sholat kita. Makanya kita susah khusyuk. Lebih khusyuk orang sholat di tempat ibadahnya dari orang selain Islam. Mereka padahal nyanyi, tapi khusyuk bukan main. Kita takbir, tahmid, tasbih, tahlil, baca Quran.
tapi tidak khusyuk. Kenapa? Ya apa yang mau dilakukan oleh syaitan dengan hati yang rusak. Nah akidahnya sudah tidak baik. Mau dibuat apa? Biar saja dia khusyuk. Dan memang kata para ulama, kalau ahli bid'ah, jangan orang yang sudah luar Islam. Ahli bid'ah itu akan dinampakkan kepada mereka kekhusyuan dalam ibadah. Tapi salah. Syaitan tidak ganggu. Hatinya sudah rusak. Tapi coba kita orang yang kenal dakwah. Orang yang suka belajar, suka ta'lim. Syaitan tidak akan tidur. Tidak tinggal diam. Pasti dia akan ganggu kita. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita pelihara setan tak menjadi subur. Tah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.